kan susun loh ya. Tapi sejak dia balik ke sini, dia jadi aneh loh. Iblis, mereka menyembah Allah lebih lama. Mereka berjanji menyesatkan anak cucu Adam pada kemungkaran. Umi. Assalamualaikum Siti. Selamat datang di channel Detektif CRTA. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Suri, penulis artikel film horor Indonesia yang berjudul Munkar. Film Munkar saat ini sudah memasuki minggu ketiga tayang di bioskop. Dilansir dari Tix ID, jumlah penonton Munkar sampai detik ini sudah mencapai 500 ribuan penonton, yang mana menempati posisi kedua terbanyak setelah film agak lain yang bertengger jauh di puncak. Seperti film horor Indonesia pada umumnya, film Munkar 2024 sendiri berasal dari kisah legenda yang konon terjadi di sebuah pesantren daerah Lamongan, Jawa Timur. Indonesia memang kerap kali bermunculan berbagai judul film horor yang dapat membuat penontonnya berteriak seru. Bahkan, bisa dibilang setiap tahun pasti ada proyek film horor Indonesia yang dikeluarkan oleh rumah produksi. Untuk Munkar sendiri, tentunya sangat layak untuk dinantikan oleh para pecinta horor Indonesia. Nah, sebelum menonton filmnya, tidak ada salahnya pemirsa untuk menyimak sinopsisnya tersebut agar paham garis besar ceritanya. Tanpa banyak bacot, mari kita simak trailernya sejenak. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wajaza'u syai'atum misluha. Wani kon be aku. Balasan dari suatu kejahatan adalah kejahatan serupa. Meneng loh. Ini panas loh. Terima kasih telah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Belakangan ini Kehadiran Munkar akan membuat dunia perfilman horor menjadi lebih ramai lagi. Pasalnya movie tersebut akan ditayangkan di bioskop kesayangan Anda pada awal tahun. Munkar mengusung cerita berlatar belakang pondok pesantren. Diceritakan dalam filmnya tersebut bahwa terdapat korban bully di lingkungan pesantren yang datang untuk melakukan pembalasan dendam kepada orang yang melakukan bully dulu. Cerita tersebut merupakan urban legend mistis pada suatu pondok pesantren di Jawa Timur, tepatnya di Jombang dan Lamongan. Film tersebut adalah hasil produksi dari MD Pictures dan Pihos Film. Sementara untuk sutradara dari filmnya sendiri adalah sosok yang sudah tidak asing lagi, yakni Anggi Umbara. Keseluruhan cerita dalam filmnya ditulis oleh sosok Evelyn Afmilia dan dibintangi oleh banyak artis ternama. Beberapa sosok aktor yang ikut dalam proyek film ini adalah Zara Adisti, Safira Ratu Sofia, Kanesia Yusuf, Siska Chatwik, Khadijah Aruma, Tio Pakusadewo, Elma Teana, Ayu Hastari, Hussein Alatas, dan masih banyak lagi. Cerita horor dengan tema pesantren memang bukan hal yang baru lagi di industri perfilman horor Indonesia. Namun, kehadiran dari Munkar pastinya tetap sangat worth it untuk dinantikan oleh para penikmat dunia perfilman horor Indonesia. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Munkar menceritakan sosok hantu santri korban bully di suatu pondok pesantren di Jombang dan Lamongan, Jawa Timur. Sosok hantu pada cerita ini bernama Herlina dan merupakan legenda mistis di daerah tersebut. Herlina adalah salah satu santri di pondok pesantren dan kerap dijadikan sebagai bahan bully teman-temannya. Hal itu terjadi karena ia dianggap memiliki sebuah kepribadian berbeda dengan orang lainnya di pesantren tersebut. Para santriwati melakukan bully bukan hanya sekedar pada kata-kata saja, tetapi hingga mengarah ke perbuatan fisik.
Berbagai tindakan seperti mendorong, memukul, hingga menyiksa dengan setrika semuanya harus dialami oleh Herlina. Meskipun diperlakukan seperti itu, ia malah membalasnya dengan tertawa meskipun sebenarnya merasa sangat menderita serta kesakitan. Situasi menjadi lebih buruk lagi saat ia dituduh mencuri cincin milik istri Kiai Pondok. Pihak pesantren kemudian mencoba melakukan penggeledahan terhadap para santriwati. Pada akhirnya, setelah dilakukan tindakan tersebut ditemukanlah cincin dari istri Kiai tersebut di dalam tas Herlina. Peristiwa tersebut membuat kondisi dari pesantren menjadi heboh sehingga memaksa Herlina melarikan diri daripada harus mendapatkan hukuman. Namun, saat sedang melarikan diri, ia justru mengalami kecelakaan dan meninggal. Setelah kejadian tersebut, arwah dari Herlina ternyata mencoba kembali untuk membalaskan dendam atas perlakuan santriwati yang membulinya itu. Dari kejadian tersebutlah, konflik cerita Munkar dimulai. Oke pemirsa, bagaimana kelanjutan kisah arwah Herlina tersebut? Jika Anda penasaran dengan bagaimana kelanjutan kisah film horor Munkar ini, saksikan kisah selengkapnya di seluruh bioskop tanah air sebelum turun layar. Bagaimana tanggapan pemirsa detektif CRTA dengan artikel film tersebut? Share pendapat Anda pada kolom komentar dan ikuti terus detektif CRTA untuk ulasan film lainnya. Semoga informasi video ini dapat bermanfaat dan menghibur pemirsanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.